kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kemudian direktur unit Deputi Gubernur. Udah kayak lama aku kan. Sampaikan aja, ada Pak Sarul. Kita buat surat terima kasih tanda terima dari Pemprov. Itu lembar untuk sepeda ini. Baru jadi sepeda dinas, seperti motor dinas kepada para pengawal. Gitu. Jadi Jumat ini udah bisa pakai sepeda ini. Iya Pak. Ya, saya kira itu sudah simbolis. Dan ke depan pun siap. Oh, udah pakai namanya lagi. Saya sudah pilih langsung di dalam Pak. Karena sepeda warnanya sama satu tadi. Warnanya sama semua. Warnanya sama semua. Coba di setelin mungkin. Udah pas kok. Pengawasan. Itu kalau pas biasanya kakinya ini kurang tinggi nih Pak. Kurang tinggi Pak. Iya. Ini kurang tinggi. Sudah tolong nih. Enggak, gampang Pak. San. Duh. Goblok. Nah, lepas ini. Salam Pak Henry, pembeli sepeda. Hah? Ya. Ya lepas ini. Kalau anginnya kurang ini. Ada namanya lagi. Namanya kurang ya. Jadi khusus Pak Gubernur dan Pak Wakil. Duh, mas. Karena warnanya sama semua Pak. Angin juga nih. Iya, anginnya tinggal dipompa ini. Mereka yang udah dosen kan, yang lama main sepeda. Kita dari tahun 90-an sampai lama. Saya sepeda menangkan mamanya. Oh, itu Mas Sarul. Ya, mungkin hobi Sepeda udah sama keluarga juga udah dekat ya. Iya Pak. Nanti hubungin ya. Iya nanti ke BPKD aja. Yuk, foto. Yuk, yang foto bareng. Pak. Dekat. Yuk. Ya, satu dua. Yang nama Pak Gub, buat ini loh, jadi bukan ke pribadi. Iya. Sepeda dinas. Aset Pak. Sepeda dinas, ini masuk ke aset. Nanti kasih ke saya aja nanti. Nah, Iya. nanti Pak Sarul yang urus tuh. Ya, siap. Iya Pak. Pak, untuk sepedahan Pak, untuk di jalur busway Pak, kita siap untuk buatkan parkir-parkir. Ya, udah siap. Jadi nanti Bisa. Bisa itu, Iya. jadi harta-harta. Iya. Bikin aja waduk peluit tuh. Boleh? Yang pertama waduk peluit kita mau promosi itu. Sekarang rame banget. Negatif enggak, maksudnya waduk peluit tadi hubungin Gakpro, ya, siap. pindah tempat, nanti polisi situ, Iya. intinya pakai sepeda. Yang parkir sepeda ya. Nah, Iya. jadi nanti saya bikinnya, nanti masuk situ termasuk yang di The Golf Waterboom Peak. Oh, iya. Jadi hubungin. Tadi Bu Yani minta di mana tadi? Bu Yani minta Di apa namanya itu? Bukan di Tomang. Tomang. Iya. Bu Yani Tomang minta. itu di Tikemar itu kan ada taman. Nah, tadi Sujani bilang kalau bisa dibikin untuk tempat main sepeda. Oh, boleh. Kalau di taman-taman
besar kayak di waduk, Pak, mungkin kita bisa buatkan seperti kayak penyewaan sepeda untuk orang tidak bawa sepeda yang main. Boleh. Artinya intinya penyewaan Pak Buk kayak awalnya Monas tadi bikin. Monas bisa? Iya, boleh. Pak Buk. Bisa. Untuk lagi sepeda di Monas Pak Buk tadi bikin. Jadi begini Pak Buk ini 10 mau tahu di Monas. Bisa ada yang ngurus, saya bilang bisa ada yang ngurus. Nah, Kalau bisa di luar negeri kita tapi- saya rasa kita siap, Pak. Masukin aja. Aturin. Aturin urus untuk di Monas. Dia orang dalam ke Monas tuh sepeda. Jadi kita urus kalau ada satu tempat. Nanti ini aja bro, Masuk, Pak. PT nanti biar PT yang ngelola. Oh ya, bisa Saya juga. aja. Ya PT yang ngelola. Ada berapa yang mereknya aja kelihatan kan? Iya. Karena kalau di saya lihat di Taiwan, di China, itu setiap di tempat-tempat umum, di taman-taman itu semua mereka ada penyewaan sepeda. Jadi orang datang mau rekreasi. Ini seru lah, udah kenal langsung. Ya, Pak Buk pikirannya Monas. Iya, saya Monas juga Monas bagus sekali, Monas. Sebenarnya kan kita kan ada bus gratis keliling Monas semua. Iya. Jadi betul-betul orang tahu begitu naik dari bus sama di stasiun-stasiun juga taruh sepeda. dan Kalau perlu kita kasih gratis gratis, bro. Pak. Jadi Iya, nanti kita dia kasih taruh gratis. PP-nya, dia pakai sepeda nanti tukar lagi gitu. Jadi sepeda kita siapkan. Free. Diawasi, PT bisa atur lah. Ya. Jaminan atau apa diawasi. Siap Pak. Nanti kita panggil PT-nya, nanti bro yang bisa. Oh, pasangnya GPS, kelihatan di Iya. kabur nggak? Jangan GPS ya. GPS taruh di dalam lagi, Pak. Kita masuk belum jelas kita masukin di dalam. Iya, kecil ada murah. Ini langsung dikontrol, di track. Iya. Bisa di track tuh. Boleh. Jadi sekarang track sekarang bisa diatur kalau dia keluar dari jalur sekian, Iya. itu dia kasih sinyal ke dalam. Iya. Sepeda udah dibawa pergi tuh. Iya. Itu bisa diatur. Luar negeri tuh gitu. Jadi sepeda itu nggak mungkin keluar Iya. diangkut pergi dari tempat lain. Tapi nanti sistemnya dia pakai sepeda, KTP tinggal Pak. Ya, tapi bisa buat pagi Pak. Pengawasan pengawasannya itu. KTP palsu lagi. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Pagi Pak. Ya. Jam 8 udah langsung rapat dengan Pak. Iya. Ya, tidak. Bapak, Siap, ya. Tunggu dulu. Ya, Ya, Pensiunan guru yang tinggal di lantai atas SMP 22 Taman Sari, itu tindakannya akan seperti apa? kita pikiran kita sederhana aja, kita siapin rumah susun aja, kita harus pindah nanti. Kita lagi, mereka udah putuskan di Casablanca akan membuat kantor dinas semua di situ. Nanti kantor dinas yang ada kita mau robohkan, kita mau ganti dengan rusunawa terpadu. Kita udah ada desain yang tahun ini mulai. Kita butuh 2 tahunan untuk bangun super blok seperti itu, kantor-kantor, masuk diklat. Nanti kantor-kantor yang udah tua-tua ini kita mau bongkar bikin rusunawa terpadu, pakai lift 20 lantai. Nah yang model-model guru-guru pensiun segala macam, itu dia harus keluar. Kan banyak sekali kan mantan-mantan pegawai kita yang masih tinggal di kantor-kantor kan. Di tenaga kerja juga ada, di pemadam kebakaran juga ada. Nah kita secara bertahap mau geser mereka. Tentu harus di tengah-tengah kota juga kan, mereka udah biasa kan. Nah karena itulah kita juga akan membuat PMP kepada PD Pasar Jaya. Ini kira 1 triliun. Pasar-pasar kita kan sayang, hanya 2 lantai, 3 lantai pasar. Kenapa kita tidak bangunkan 20-an lantai, sehingga juga jadi rusun-rusun terpadu bawahnya pasar gitu. PKL yang masih ada Ya itu bertahap, makanya itu bertahap. Kita lagi berpikir, itu di Jatibaru 10 yang masalah. Nah kita lagi susun strategi, kita akan MOU dengan Dirjen Pajak, nanti yang penyewa-penyewa itu kita kejar pajaknya juga. Jadi kalau Anda menyewakan ada pajak final 10%. Jadi Anda bukan cuma melanggar perda menjual di pinggir jalan, tapi Anda juga pidana nanti. Kita kejar pajak Anda. Anda menyewakan ke orang harus bayar pajak 10%. Nggak 10%, kalau kamu bilang saya udah 20 tahun sewa di sini ya kali 20. Kalau kamu nggak mau bayar pajak itu ada unsur pidananya bisa kita kejar. Pak, kalau untuk yang rusunawa Marunda itu sanksi untuk mafia yang terlibat baik yang non PNS dan Nah kita lagi mau udah minta inspeksi bicarakan dengan jaksa. Kadang kemarin polisi polsek saja dia menolak, dianggap hanya perdata. Nah waktu kita udah bicara dengan direktur Barreskrim, beliau mengatakan ini bisa tindakan pidana pencucian uang, bisa tindakan penipuan, penggelapan, ya kan, menjual haknya. Tapi kan polisi udah oke, harus jaksa juga. Jangan sampai ini berkas sampai ke jaksa, jaksa balikin, tidak ditemukan unsur pidana, katanya perdata. Nah saya udah tugaskan inspektorat untuk duduk bareng sama kejaksaan, bentuk tim. Nah sehingga orang yang menjual itu kita akan proses pidana dia. Jangan sampai jaksa bolak-balikin. Tapi untuk langkah cepatnya gimana? Kalau kamu beli dari orang, saya tetap usir Anda.
Anda akan merasa rugi kan. Kalau Anda merasa rugi, kalau yang berani akan menuntut penipuan kepada si yang menjual. Nah, jadi strategi paling gampang sekarang yaitu. Begitu kami temukan kalau Anda membeli dari orang lain, kami usir. Karena Anda tidak punya hak untuk beli. Nah, yang jadi masalah ada sekarang. Yang menjual main dengan orang dalam. Dia ganti surat perjanjian. Kamu beli pun dibikinkan surat perjanjian atas nama kamu. Sehingga waktu kita razia tidak ketahuan kan. Nah, kami lagi bikin dari sistem. Nama-nama udah nyewa itu nggak bisa diganti. Nanti ketahuan kalau dia mau ganti mesti minta izin saya nih. Kalau saya nggak buka, nggak bisa. Saya harus cari alasan kenapa ganti dia. Ini nomor urut bukan. Nah, kita bertahan. Masalahnya kan udah terlanjur yang lama. Usir satu blok, pindah lagi satu blok. Ini kan juga ada oknum RT, RW, UPT di dalam, termasuk di dinas perumahan. Ini mafia main ini semua nih. Karena pembagian duitnya besar. Nah, sambil tunggu proses hukum ini kita nggak bisa kan mengontrol jaksa atau polisi kan. Nggak bisa gitu. Ya kita lakukan seperti itu. Kemarin udah ada yang korbannya kok 80 juta dia beli di Pinus Elok, lama-lama kami usir. Ya kamu ya nangis bombay aja 80 juta hilang. Nah kalau kamu mau nuntut kami kan nggak bisa kan. Pasti kami nuntut yang jual kan. Kalau kamu mau tuntut silakan Anda tuntut. Kita adu domba aja. Nah kami juga yakin kalau kamu yang pembeli semua diusir terus. Walaupun ada juga yang berhasil lolos dengan menukar SP tadi ya. SP baru kita lagi lacak lagi. Nanti kalau ketahuan SP-nya baru terus. Ganti terus. SP yang lama ganti lagi yang baru. Datanya nggak beres. Berarti di dinas perumahan nggak beres ini. Nah kalau nggak beres kita mau pecat yang dinas perumahan begitu terbukti. Makanya saya katakan mudah-mudahan tahun ini kami bisa berhasil memberi model ada pemecatan PNS dengan tidak hormat. Nah mungkin salah satu korban-korbannya mungkin dari dinas perumahan kalau di bawahnya masih main. Beralih nih Pak mengenai kota tua yang masih banyak gelandangannya. Nah kami juga di Jakarta ini gelandang kota tua nggak bisa dihindari karena kan kota Jakarta kan banyak yang mau datang ya. Tapi mereka yang datang ini bukan demen soal mau makan aja, ini soal keuntungan duit sebetulnya. Karena duitnya besar kan. Nah kami lagi merancang, lagi didesain tahun ini juga di Cianjur, Tangerang, ada 100 hektar. Itu kita akan bangun sebuah super blok untuk panti-panti. Jadi orang-orang ini yang bilang nggak ada makan, kasihan apa, kami akan bawa ke sana. Sebetulnya dia nggak suka istilah. Kalau makan sehari 3 kali dia agak gampang. Ini masalah untungnya berapa juta-juta jadi pengemis di gelandangan di Jakarta. Makanya lagi siapkan itu sehingga panti-panti yang ada di tengah kota Jakarta pun kami akan coba menjadi rusunawa terpadu yang ada pasar. Lalu kawasan kota tua kan ingin dijadikan kawasan Iya, yang elit betul. dengan banyak gelandangan. Kan mesti siap itu loh. Kan prinsip Pak Gubernur kan sederhana, yang manusiawi. Jadi tidak ada lagi istilah orang tuh diusir nggak jelas. Nah kita siapkan dulu. Kami siapkan rumah susun aja. Anda masih bilang saya melanggar HAM, masih bilang Pemprov DKI melanggar HAM. Jadi prinsip Pemprov DKI sekarang Pemprov DKI menyiapkan tempat itu maunya itu visi misi kami kan. Pak Gubernur kan maunya manusiawi. Nah, udah Pak Gubernur bilang kalau Pemprov sudah tersedia rumah susun begitu banyak, kami akan sikat habis. Yang namanya tinggal di bantaran sungai, di jalur hijau, semua akan kita gusur habis. Konsepnya seperti itu. Berarti termasuk gelandangan yang ada di kolong jembatan? Semua kita bersihkan. Jadi kalau belum siap rusun, nah tapi satu pihak rusun bikin berapapun kalau nggak dibereskan, kelas menengah kekurangan, dia jual beli terus manusiawi juga. Dia bilang saya dari lahir tinggal di pinggir sungai Pak. Ini ada yang nawarin 45 juta. Ya saya mending balik ke sungai Pak, punya 45 juta betul nggak? Kita juga akan begitu kan. Makanya sama kayak kita misalnya kalau kita pergi ngerampok Bank DKI ini, terus ketangkap, balikin kan saya belum ngambil uangnya. Besok semua pergi ngerampok kan. Karena penegakan hukum sama seperti yang melanggar lalu lintas sampai jatuh korban, istrinya hamil, meninggal. Karena tidak pernah ada sanksi, tidak pernah ditilang. Nah karena undang-undang KUHP kita juga masalah, tilangnya maksimal. Kalau bilang maksimal sekian, harus memutuskan berapanya di hakim. Kalau di luar negeri kamu melanggar lalu lintas langsung denda sekian. Kalau kamu tidak membayar ke bank, besok 2 kali. Kalau kamu tidak puas dengan putusan tilang final ini, Anda baru ke pengadilan. Sehingga hakim-hakim tidak bertumpuk pekerjaannya. Kalau sekarang hakim turun kayak PKL semua, itu masalahnya.
Karena denda maksimal itu yang salah, dan nggak ada denda sosial, buang sampah suruh beresin sampah, nggak ada. Mesti kita ubah lah bertahap. Nah kita tetap razia nih, kerjasama dengan polisi dan tim. Makanya salah satu kita kontrol tadi penghuni yang baru-baru saya suruh pasang CCTV, ya kelihatan siapa yang masuk. Karena kita juga sinyalir rusun-rusun ini juga bisa terjadi tempat prostitusi juga, bisa jadi tempat orang ya macam-macam ini. Nah ini juga bahaya. Nah dengan adanya CCTV, kalau yang menolak CCTV berarti penghuni ini nggak beres. Nah kita mesti tambahkan, kalau Anda menolak CCTV berarti Anda memang niatnya jahat, nggak betul. Kalau orang yang mau tinggal baik-baik ada CCTV justru seneng kan, untuk pengamanan keluarga saya segala macam. Kalau yang menolak CCTV berarti memang niatnya nggak benar. Kita udah sinyalir kok yang rusunami itu, apartemen juga banyak orang juga pelacuran dibongkar lokalisasi justru bisa nyebar kemana-mana. Ya kan, siapin tempat, udah tempat tinggal masuk, enak juga kan, itu masalah juga. Ya. Oke, terima kasih Pak.